Penertiban bangunan liar rumah nyaris ricuh. Warga di Pulau Matutuang berharap perhatian pemerintah. Harga minyak goreng curah dan beras naik. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain keempat sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Kasus penikaman di depan Jumbo Pasar Swalayan Manado pada Sabtu pekan lalu viral di media sosial. Kasus ini mengakibatkan satu sopir angkot inisial FW meninggal dunia karena mengalami beberapa luka tusukan. Kedua pelaku telah menyerahkan diri ke Polresta Manado. Penyebab tindak pidana penikaman terhadap supir angkut di depan Jumbo Pasar Swalayan Manado akhirnya terungkap. Melalui keterangan resmi yang diperoleh oleh penyidik, Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Elwin Kristanto membeberkan korban mencegat kendaraan pelaku dan melakukan pemukulan terhadap salah satu pelaku hingga mengenai bagian wajah. Namun beberapa saat kemudian korban menghubungi mereka dan meminta kembali ke lokasi dengan maksud menyelesaikan persoalan yang terjadi. Saat kedua pelaku kembali ke tempat kejadian, situasi justru kembali memanas dan berdasarkan pengakuan kedua pelaku, korban diduga lebih dahulu menyerang menggunakan senjata tajam, namun berhasil ditangkis sebelum kedua pelaku kemudian membalas dengan melakukan penikaman terhadap korban. Terduga pelaku berinisial B sebelumnya menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh FW atau P, yaitu korban, bersama dengan rekannya yaitu S di depan salah satu swalayan yang ada di kota Manado. Setelah kejadian tersebut, tersangka B bersama dengan tersangka N mendatangi kawasan Pasar 45 dengan tujuan untuk menemui korban yaitu FM alias P untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Setibanya di lokasi, terjadi pertemuan antar pihak yang kemudian berujung pada pertengkaran berdasarkan keterangan dari tersangka. Korban FM alias P diduga terlebih dahulu mencabut senjata tajam dan melakukan penyerangan ke arah N alias N. Selanjutnya terjadi aksi saling serang menggunakan senjata tajam antara korban dengan para tersangka. Dan kejadian tersebut ND alias N dan JB alias B melakukan penikaman terhadap korban FM alias P secara berulang kali. Usai kejadian, kedua pelaku langsung mendatangi Polresta Manado untuk menyerahkan diri. Dari tangan mereka berdua juga membawa barang bukti senjata tajam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, drama tersangka kasus dugaan penipuan jasa wedding organizer berinisial TT alias Tita akhirnya berakhir. Perempuan yang merupakan pemilik BT Production itu resmi diserahkan penyidik Polresta Manado kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Manado Selasa 9 Juni 2026. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan upaya paksa penjemputan terhadap tersangka di wilayah Tonano Barat pada Senin 8 Mei 2026 malam. Sebelumnya tersangka beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk proses pelimpahan perkara. Saat diamankan, TT mengaku sedang sakit ambien dan menunjukkan surat keterangan sakit. Untuk memastikan kondisi kesehatan tersangka, penyidik kemudian membawa yang bersangkutan ke Rumah Sakit Bayangkara Karombasan guna menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan tersangka tidak mengalami kondisi sakit sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan yang dibawanya. Kasus yang menjerat TT bermula dari laporan dugaan penipuan yang dibuat korban atas nama Juwita Ria Masinambau pada 3 Juli 2023.
Korban mengaku mengalami kerugian sebesar 124 juta rupiah setelah menggunakan jasa wedding organizer Braniatita untuk mengurus acara pernikahan. Namun mendekati hari pernikahan, tempat dan vendor belum disiapkan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 kita telah melaksanakan kegiatan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka dengan atas nama tersangka yaitu inisial TT terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap wedding organizer yang dengan kerugian kurang lebih 124 juta sekian, dan sekitar pada pukul 2 siang atau 14.00 kita telah menyerahkan tersangka tersebut ke Kejaksaan Negeri Manado. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, tersangka langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Manado untuk diproses lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah mobil truk 10 roda hilang kendali dan terjatuh dari sisi jembatan Galangan Kapal di kawasan pemukiman di Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar, Selasa subuh. Akibat kejadian ini, kernet bus mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV detik-detik ketika truk 10 roda jatuh dari sisi jembatan Galangan Kapal hingga terguling menghantam pagar dan tembok rumah warga di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa subuh. Beruntung saat kejadian situasi geng sedang sepi sehingga peristiwa kecelakaan ini tidak sampai memakan korban jiwa. Meski begitu, kernet truk harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat terjepit di kabin truk yang terguling. Menurut Ketua RT setempat, insiden kecelakaan tersebut terjadi saat subuh tiba-tiba dikagetkan dengan adanya suara gemuruh besar. Warga lalu keluar rumah dan melihat sebuah truk terjatuh dari atas jembatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, lantaran situasi saat kejadian masih sepi dan belum ada aktivitas warga. Adapun truk ditumpangi 2 orang di mana supir berhasil menyelamatkan diri, namun kernet bus mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit lantaran sempat terjepit di bagian depan kendaraan yang ringsek akibat benturan. Kejadian ini juga mengakibatkan pagar dan tembok rumah warga rusak dan truk yang terguling sempat menutup akses keluar rumah warga. Jadi, iya ceritanya bagaimana ini? Pokoknya kita itu sementara mau istirahat, tiba-tiba ada suara gemuruh besar kayak geledek tuh. Jadi kita dikaget, biasanya kita kira itu binatang jadi dengan ribut, ternyata keluar mobil yang terlempar dari atas jembatan. Ini waktu kejadian ada orang atau bagaimana? Kebetulan tidak ada orang karena sudah hari. Kalau dari supir atau penumpangnya sama mobil? Supirnya itu saya dengar informasi dari warga kemarin, dia berdua sama karenanya, cuma ini supirnya saat kejadian dia sempat selamatkan diri. Karenanya tertindih, akhirnya warga bahu-membahu bagaimana caranya melepaskan karenanya, akhirnya bisa dievakuasi, cuma dievakuasi masuk ke dalam rumah warga. Pasca kejadian tersebut, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar langsung melakukan olah TKP dan penanganan di lokasi kejadian. Adapun insiden terjadi ketika mobil truk 10 roda ini melintas di Jalan Galangan Kapal untuk mengisi bahan bakar jenis solar di SPBU yang tidak jauh dari lokasi. Saat berada di atas jembatan Galangan Kapal, mobil truk terlalu berada di bahu jalan sehingga hilang kendali dan tergelincir jatuh di pemukiman warga. Dalam insiden ini, kernet bus mengalami luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Baik, kami dari Satlantas Polrestabes Makassar menjelaskan terkait dengan insiden tadi pagi jam 4 subuh. Kejadian mobil truk 10 roda yang hilang kendali sehingga jatuh dan menimpa 2 rumah warga yang ada di sekitar lokasi. Itu mobil truk dari arah kemana mau kemana? Rencana menurut keterangan dari kondekturnya bahwa mereka rencana mau ngantri solar, sehingga pada saat mengantri mengambil terlalu ke bahu jalan sehingga tergelincir masuk ke pinggiran dan menimpa rumah warga. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, para pengemudi kendaraan diharapkan untuk selalu berhati-hati dan memperhatikan lokasi di sekitarnya.
Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, satu bangunan rumah yang berdiri di atas saluran air di Kelurahan Tuminting, Lingkungan 1, Kota Manado terpaksa dibongkar oleh pemerintah Kota Manado. Bangunan milik warga ini ditertibkan karena berdiri di lokasi yang tak seharusnya didirikan rumah. Pembongkaran satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Tuminting, Lingkungan 1, Kota Manado nyaris ricuh. Pemilik rumah sempat adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja saat rumahnya akan dibongkar. Pembongkaran rumah dilakukan karena rumah tersebut berdiri tepat di atas drainase atau saluran air. Akibatnya jika terjadi hujan bisa mengakibatkan banjir. Pemilik rumah Mustafa Habibi bilang dirinya dan keluarga telah menempati rumah tersebut sudah hampir 50 tahun. Dirinya meminta agar pemerintah Kota Manado bisa memberikan ganti rugi akibat pembongkaran yang dilakukan. Tanto katu nya suka Pak no, tanggapan masa kan tom rumah sudah dibongkar Pak, walaupun itu kan cuma masalahnya Pak, dalam pembongkaran ini tidak ada mediasi Pak, tidak ada mediasi daripada kelurahan dan kecamatan tentang pembongkaran, cuma ada sama orang surat edaran toh, surat DP nama pemberitahuan toh, pertama, kedua, ketiga. Sampai pada situasi penggusuran pun nggak dikasih tahu orang kalau kapan DP waktunya. Setelah datang bilang besok sudah mau dibongkar. Bangunan badi sudah lama, jadi tidak ada larangan daripada pemerintah. Dari kelurahan juga tidak teken larangan jangan badiri karena ada larangan, tidak ada Pak, karena saat itu kan belum ada larangan tentang badiri bangun air, belum ada undang-undang ke situ. Bila rumah jadi lama, sudah lama jadi sudah 40 tahun, dia 50 tahun, baru aturan itu sekarang kan muncul. Mungkin sekitaran 10 tahun lalu lah dia muncul di aturan itu. Sementara itu, Camat Tuminting Hence Patimbano mengatakan sebelum dibongkar pemerintah telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan oleh pemilik rumah sehingga pemerintah mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran. Tentunya ini penertiban yang dilaksanakan karena bangunan ini sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan, bahkan sudah ada surat untuk teguran pertama, teguran kedua, sampai juga pada tahap kemarin itu sudah kami sampaikan kepada pemilik bangunan. Kenapa demikian? Karena ini sangat mengganggu akan akses air yang ada. Karena bangunan memang jelas berdiri di atas saluran air yang ada. Sebab ketika dia dibarengi dengan hujan yang deras, maka air ini tidak akan mengalir dengan baik adanya, sehingga dia meluap ke rumah pemukiman yang lain. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Pemerintah tidak akan mentolerir bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum, terlebih jika keberadaannya mengganggu kepentingan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi 3 pekan harga minyak goreng curah dan beras naik. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, harga bawang merah di Kota Manado masih tinggi. Minimnya pasokan dari sejumlah daerah pemasok seperti Enrekang dan Makassar disebut jadi pemicu kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Harga bawang merah di pasar tradisional Kota Manado yang sempat naik hingga Rp100.000 per kilogram, kini perlahan mulai turun mendekati harga normal. Dari pantauan di Pasar Bersati Kota Manado, Rabu 10 Juni 2026, harga bawang merah kini dijual mulai dari Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Dalam beberapa hari terakhir, pedagang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan bawang merah akibat minimnya stok yang tersedia. Hari ini ada yang bawang biasa dia 90, itu bawang yang biasa. Kalau itu yang udah bilang nagelang itu 70.000. Nah, kalau untuk stok sekarang ini kurang. Tapi sekarang mulai berdatangan, itu cuma di sebentuk di sini. Kurangnya stok yang tersedia di pasar diketahui akibat belum adanya penambahan pasokan bawang merah dari daerah pemasok seperti Makassar dan Enrekang.
Kendati demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara memastikan pada Kamis 11 Juni 2026 akan adanya penambahan pasokan bawang merah yang diperkirakan lebih dari 10 ton guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Minggu ini ada stok yang akan masuk. Hari Kamis mungkin. Hari Kamis. Tadi ada cuma satu truk aja baru 9-10 ton itu. Baru hari ini cuma itu. Hari Kamis masuk banyak. Diperkirakan berapa banyak? Perkiraan berapa ton belum ada info, tapi lumayan banyak, lebih dari 10 ton biasa begitu. Sementara itu harga bumbu dapur lainnya terpantau masih stabil, termasuk harga tomat yang sempat meroket hingga Rp80.000 per kilogram, kini telah dijual senilai Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga minyak goreng curah dan beras di pasar tradisional Kota Manado belum juga stabil. Kenaikan harga telah terjadi selama 3 pekan. Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Manado naik sejak pekan terakhir, terutama harga minyak goreng curah dan beras. Pantauan harga di Pasar Bersati Kota Manado 10 Juni 2026, harga minyak goreng curah bahkan tembus Rp22.000 per kilogram, naik dari harga normal Rp19.000 per kilogram. Sedangkan harga beras dijual bervariatif, mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, naik dari harga bulan Mei senilai Rp15.000 per kilogram. Kenaikan dua kebutuhan pokok ini diakui pedagang berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat sehingga mengganggu penjualan. Dari agen distributor ada kenaikan harga. Dari berapa jadi berapa, Om? Dari biasanya 390 jadi 400 per galon. Sekarang Om jual? Sekarang penjualan rata-rata 22 1 kilo. Itu berdampak ke penjualan, Om? Berkurang? Memang berkurang sih. Yang biasanya orang beli 5 kilo cuman dikurangi 3 kilo, 4 kilo dikurangi. 1 kilonya. Jadi naik 1.000. Waktu lalu 15,5 toh, jadi 16,5 super wheat. Ini karena harga naik, penjualan bagaimana Pak Ibu? Penjualan kurang sih jadinya. Lantaran pembeli kan kaget toh. Ya harga baru dong. Jadi ada keluhan dari pembeli juga? Ada keluhan sekali. Kenaikan harga ini diperkirakan para pedagang masih akan terjadi, bahkan akan diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok lainnya seperti gula dan mentega. Pedagang berharap pemerintah bisa segera mengambil langkah guna mengantisipasi lonjakan harga yang terus terjadi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga beras di Kota Gorontalo terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Di saat yang sama, pedagang menyebut stok minyak goreng bersubsidi minyak kita juga langka di pasar. Kenaikan harga beras dan langkanya minyak kita terjadi di pasar sentra Kota Gorontalo. Dalam beberapa pekan terakhir, harga beras di tingkat pedagang terus mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari distributor. Harga beras naik antara Rp100 hingga Rp150.000 per koli. Kenaikan ini juga berdampak pada harga jual eceran yang rata-rata naik sekitar Rp1.000 per liter. Tak hanya beras, kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita juga menjadi perhatian. Di sejumlah lapak pasar sentra, stok minyak kita disebut telah kosong selama 2 pekan terakhir. Pedagang bilang kenaikan harga dan berkurangnya ketersediaan stok turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Sekarang agak mengurang, tapi kenaikan harga berasnya naik. Oh, naik harga beras, Pak? Itu yang bisa sekitaran 600-an lebih, sekarang sudah 700-an lebih. Apa yang Pandanwangi itu? Pandanwangi itu yang harga masih murah itu dia sekitaran 800 per koli ambilnya. Baru pengeluaran sekarang sekitar 1 juta. Pembeli itu agak kurang karena adanya harga mahal. Dan orang biasanya harga murah, nah begitu beras naik, nah orang mulai mengurangi ini pembelian. Langkanya minyak kita juga berdampak pada kenaikan harga minyak goreng curah. Harga minyak curah naik sekitar Rp100.000 per galon atau bertambah hingga Rp3.000 per liter. Pedagang berharap pasokan beras dan minyak kita segera kembali normal agar harga dapat stabil dan aktivitas perdagangan kembali berjalan seperti biasa. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, penerimaan siswa baru berbasis online rupanya menjadi kendala bagi orang tua calon siswa karena banyaknya berkas yang harus diinput. Guna meminimalisir kendala tersebut, SMK Negeri 3 Manado menghadirkan posko bantuan yang membantu proses input data calon siswa baru. Kepadatan di SMK Negeri 3 Manado mulai terjadi pada hari keempat pasca dibukanya penerimaan siswa baru atau pada Rabu 10 Juni. Sejumlah orang tua terpantau hadir sejak pagi hari untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Proses penerimaan siswa baru yang telah menggunakan sistem pendaftaran online diakui oleh orang tua cukup membuat bingung, terlebih karena jumlah berkas yang harus diunggah terbilang banyak. Rata-rata berkas yang diminta apa-apa, Bu? Berkas yang diminta nilai SPMB, baru nilai ujian akhir, foto keluarga, nilai TKA, sama kakak dengan akte. Kurang lebih berapa lama, Bu, untuk urus berkas bisa mendaftar? 1 hari. Memahami kendala yang ada, pihak sekolah mengambil langkah dengan menyediakan posko bantuan yang diharapkan mampu membantu orang tua dalam pemberkasan. Memang orang tuanya tidak punya HP atau kemampuan untuk tidak menunjang untuk online, maka kita punya posko untuk bantuan. Dari bantuan itu baru setelah mereka bisa mendaftar, baru dia ke pemberkasan di sekolah. Menurut Novaldi, penerimaan siswa baru di SMK Negeri 3 akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, yakni hingga 24 Juni 2026. Dengan total kuota tersedia sebanyak 576 siswa yang terbagi ke dalam 7 jurusan. Suhingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Warga terdampak gempa di Pulau Matutuang, Kepulauan Sangihe berharap perhatian pemerintah. Tetaplah bersama kami. Saudara, warga terdampak gempa bumi di Pulau Matutuang, Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe meminta perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk membantu mereka. Pasalnya, rumah warga dan beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan setelah diguncang gempa. Masih trauma dan khawatir ada gempa susulan, warga di Pulau Matutuang, Kecamatan Marore menyampaikan harapan mereka agar ada bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Pasalnya sejumlah warga terpaksa bertahan di tenda pengungsian karena banyak rumah warga yang mengalami kerusakan usai gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Pulau Matutuang yang masuk dalam wilayah perbatasan. Namun ada juga sebagian warga yang telah kembali ke rumah masing-masing karena rumah mereka tidak mengalami kerusakan. Warga mengaku dampak gempa bumi tak sekedar menyebabkan kerusakan material, juga menimbulkan rasa trauma terutama bagi anak-anak dan kelompok lansia. Banyak kerusakan-kerusakan seperti kerusakan di rumah-rumah penduduk, kerusakan fasilitas yang ada di kantor kampung, sekolah-sekolah, gedung-gedung ibadah, yakni gedung gereja pun masjid. Bahkan sampai mengalami trauma baik anak-anak pun orang tua yang sudah lanjut usia. Dengan keadaan pasca gempa di saat ini, kami pun meminta kepada pemerintah yang ada di pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memberikan dukungan, bantuan, topangan, dan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili seluruh masyarakat Kampung Matutuang, khususnya yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi. Kami memohon agar supaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memperhatikan, memohon kepeduliannya agar supaya dapat memperhatikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan. Dihubungi terpisah Bupati Kepulauan Sangihe, Mikael Tunggari bilang, Forkopimda Sangihe akan bertolak ke 3 pulau terdampak gempa bumi di Kecamatan Marore, masing-masing Pulau Kawio, Pulau Marore, dan Pulau Matutuang.
Pemkab Sangihe akan membawa sejumlah bantuan untuk para warga terdampak di wilayah perbatasan tersebut. Kami akan bertolak ke Kecamatan Marore, Kampung Matutuang, Kawio, dan Marore untuk datang memberikan bantuan yang bisa kita berikan seadanya, membersihkan puing-puing, dan tentunya memberi sosialisasi rasa tenang kepada masyarakat. Pemkab Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyebabkan ratusan rumah di wilayah tersebut mengalami kerusakan mulai dari berat, sedang, dan ringan. Yana Mekesingal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ratusan warga di Kecamatan Marore mengungsi di tenda-tenda darurat. Selain karena masih trauma dan khawatir akan adanya gempa susulan, sebagian rumah warga di pulau kecil tersebut mengalami kerusakan. Ratusan warga di Pulau Kawio, Kecamatan Marore terpaksa bertahan di tenda darurat pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan Marore yang terdiri dari pulau-pulau kecil berpenghuni yakni Kampung Marore, Kampung Kawio, dan Kampung Matutuang terdata sebagai wilayah dengan dampak kerusakan bangunan paling banyak. Kerusakan bangunan meliputi rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Dandim 1301 Sangihe, Letkol CZI Nasruddin bilang, proses pendataan jumlah bangunan rusak terus dilakukan oleh Kodim 1301 Sangihe berkolaborasi dengan Pemkab Sangihe. Di seluruh wilayah Kabupaten Sangihe, data sementara yang berhasil dihimpun terdapat 42 rumah rusak ringan, 101 unit rumah rusak berat, 3 sekolah rusak ringan, serta 6 rumah ibadah mengalami kerusakan. Data kerusakan bangunan masih berpotensi bertambah seiring dengan masuknya laporan dari desa-desa terdampak di tengah keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pulau kecil dan perbatasan. Kodim 1301 mengerahkan personil di lapangan termasuk Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang berada di Marore untuk membantu layanan kesehatan dasar serta pengamanan rumah warga saat ditinggal evakuasi di tenda darurat. Hingga hari ini masih melakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat sekitaran. Baik yang terjadi di Pulau Sangihenya, kemudian di Marore maupun Pulau Kawio yang terbesar terdampak. Hingga saat ini kita masih akan update lagi. Data terakhir yang kita punya, rumah warga yang rusak ringan yaitu 42 unit. Kemudian rumah warga yang rusak berat itu ada 101 unit. Kemudian ada sekolah 3 unit rusak ringan, fasilitas ibadah ada 6 unit. Kemudian fasilitas lainnya ada 6 unit juga. Ini data terakhir yang kita dapatkan, kita akan update terus apabila ada perkembangan jumlah kerusakan material. Sudah koordinasi dengan Pemda, kemudian BPBD juga untuk melakukan tindakan cepat. Kita dari TNI kita sudah melakukan tindakan-tindakan mulai dari kemarin hingga tadi malam, mengingat masyarakat yang mereka berada pada daerah pengungsian-pengungsian, kita TNI melakukan patroli di daerah perumahan-perumahan mereka, perumahan warga yang kosong. Sehingga untuk meyakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan kondisi di mana warga tidak ada di rumahnya. Sementara itu, setelah melakukan rapat koordinasi bersama lintas sektoral, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mikael Tunggari bilang, penanganan pasca gempa termasuk proses distribusi bantuan, terutama di Kecamatan Marore yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, akan dimaksimalkan oleh Forkopimda setempat, termasuk langkah koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jam 10 malam, kita akan bertolak menuju Kecamatan Marore, tepatnya di Matutuang, Kawio, dan Kampung Marore, membawa bantuan sembako, kemudian personil untuk melakukan pembersihan, dan juga dapur umum sementara. Ya, ini akan kita hitung dan kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita. Jika tidak cukup, maka saya sebagai Bupati tentu akan menyurat ke Pak Gubernur untuk meminta solusi dan dukungan anggaran. Pemkab Kepulauan Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana pasca gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Senin 8 Juni 2026.
Yana Mekesingal Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Saudara, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mencatat sebanyak 1.900-an kejadian gempa bumi di wilayah Sulawesi Tengah. Aktivitas seismik tersebut tercatat sejak Januari hingga Mei 2026. Gempa ini terjadi akibat pergerakan sejumlah sesar aktif yang melintasi wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, tercatat sebanyak 1.977 kejadian gempa bumi. Angka tersebut merupakan akumulasi aktivitas seismik sejak awal Januari hingga Mei 2026. Sementara itu, sebaran titik gempa terpantau berada di beberapa jalur sesar aktif di Sulawesi Tengah, seperti sesar Palu Koro hingga patahan sesar Buol. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro bilang, rata-rata gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal. Meski demikian, gempa dengan magnitudo terbesar, yakni 5,6, tercatat terjadi pada bulan Februari di wilayah perairan Buol. Dari total 1000-an kejadian tersebut, aktivitas gempa tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan jumlah 436 kali gempa. Mei tahun 2026 itu ada 436 kejadian gempa. Nah, itu naik kembali ya, dan 3 diantaranya adalah signifikan atau dirasakan oleh masyarakat. Dan ini dengan kekuatan bervariasi antara magnitudo 1 sampai dengan di bawah 5. Dan ini dengan kedalaman juga bervariasi. Jadi ada gempa dangkal, menengah, dan juga gempa dalam seperti itu. Dan ini adalah hasil dari kita sudah petakan, dan seismisitasnya adalah seperti ini. Bayangkan ini baru di bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2026. Namun bukan berarti ini kita juga menakut-nakuti, tapi ini akan menjadi pengetahuan masyarakat teredukasi, kita tinggal dan berada di wilayah, daerah, negara yang memang rawan terjadinya bencana, khususnya gempa bumi. Dan kalaupun tsunami, itu tidak serta-merta langsung terjadi tsunami, seperti itu. Pasca bencana tahun 2018 silam, kini BMKG Stasiun Geofisika Palu telah dilengkapi dengan 36 sensor gempa. Seluruh alat tersebar di sejumlah titik strategis untuk mempercepat deteksi dini di Sulawesi Tengah. Upaya peningkatan fasilitas ini menjadi bagian dari mitigasi bencana serta bahan koordinasi bersama pemerintah daerah, mengingat wilayah Sulawesi Tengah masuk dalam zona rawan gempa bumi. Aldrin Talhara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke sorotan lain, Saudara. Jabatan Komandan Korem 131 Santiago berganti dari pejabat lama Brigjen TNI Martin Susilo Turnip kepada Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi. Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Aula Makorem 131 Santiago pada Selasa kemarin. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus memimpin serah terima jabatan Komandan Korem 131 Santiago dari Brigjen TNI Martin Susilo Turnip kepada Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi. Rangkaian sertijab dan tradisi Satuan Korem 131 Santiago berlangsung di Aula Makorem 131 Santiago dan dihadiri perwira tinggi di jajaran Kodam 13 Merdeka serta pejabat utama Makorem 131 Santiago. Dalam sambutannya, Maijen TNI Mirsa Agus menyambut hangat Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi selaku pejabat baru dan menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas kinerja Brigjen TNI Martin Susilo Turnip selama 2 tahun lebih menjabat berdinas di Korem 131 Santiago. Pangdam 13 Merdeka berharap pucuk pimpinan baru di Korem 131 Santiago ini dapat menjalankan tugas di Sulawesi Utara dengan penuh dedikasi dan dapat mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Apalagi posisi geografis Sulawesi Utara yang berada di kawasan Pasifik dan merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Sulawesi Utara cukup strategis, kawasan Indonesia bagian Pasifik, di mana langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Filipina. Kegiatan-kegiatan di jalur ALKI 3 sekaligus daerah yang kaya dengan sumber daya sehingga perlu perhatian khusus oleh Bapak Danrem melalui koordinasi dengan stakeholder yang ada. Di samping itu
Kita ketahui bersama bahwa ancaman berupa bencana alam sangat tinggi, khususnya gempa bumi, seperti yang saudara tadi rasakan atau kemarin rasakan. Dalam konteks ini sebagai Danrem, hadir bukan hanya sebagai komandan satuan, tetapi sebagai pemimpin kewilayahan melalui koordinasi yang terus-menerus dengan stakeholder yang ada, baik Forkopimda maupun satuan-satuan lain, baik vertikal maupun yang terdapat di sekitar sini atau horizontal. Usai pelaksanaan sertijab dan tradisi Satuan Kodam, digelar kegiatan Pisah Sambut yang juga dihadiri sejumlah kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi dalam sambutannya berharap doa restu dari semua pihak, terutama dalam mengemban jabatan sebagai Danrem 131 Santiago yang baru. Dirinya siap berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam menjalankan tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Kerjasama, saya minta doa restunya agar dapat menjalankan amanah sebagai Komandan Korem 131 Santiago dengan baik, berkoordinasi dengan baik. Tentu jika Bapak Ibu berkunjung ke tempat kami, izinkan saya dan keluarga atau saya secara dinas bersama staf saya dengan para anggota-anggota saya akan kembali berkunjung ke tempat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Adapun Brigjen TNI Martin Susilo Turnip dirotasi di jabatan yang baru, menjadi tenaga ahli pengajar madya bidang sumber kekayaan alam Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dalam semarak jelang hari ulang tahun Kodam 13 yang ke-68, Kodam 13 Merdeka menggelar berbagai lomba kesegaran jasmani bagi para prajurit. Beberapa lomba yang digelar diantaranya lomba lari dan lomba renang militer. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus meninjau pelaksanaan lomba kesegaran jasmani yang digelar di markas Kodam 13 Merdeka Selasa pagi. Lomba kesegaran jasmani yang digelar kali ini berupa lomba lari dan pencaksilat militer. Lomba ini diikuti prajurit TNI dari perwakilan satuan yang ada di Kodam 13 Merdeka, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Saat memberikan sambutan kepada prajurit yang mengikuti lomba, Pangdam 13 Merdeka bilang, penyelenggaraan lomba ini tidak sekedar untuk mencari pemenang, melainkan sebagai sarana pembinaan personil guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan fisik prajurit. Penekanan saya yang pertama, pengambilan nilai pagi ini sebagai gambaran kesiapan satuan-satuan yang kalian tempati itu untuk tugas ke depan. Jadi tolak ukur kegiatan yang telah kamu lakukan kemarin-kemarin kita ambil pagi ini hanya melalui kesegaran A. Betul? Termasuk kesiapan dari Pencak untuk latihan-latihan menghadapi tes sabu hitam ke depan. Kalian merupakan kebanggaan kita karena mewakili Kodam untuk mencapai sabu hitam duluan daripada rekan-rekan kalian. Rangkaian lomba lainnya yang turut digelar yakni lomba renang militer yang dipusatkan di kolam Tirta Wiratama, Kompleks Markas Yonif Rider 712 Wiratama di Tateli, Kabupaten Minasa, Rabu pagi. Di lokasi ini 4 satuan mengirimkan personel sebanyak 20 orang dan akan saling berkompetisi yang menguji kecepatan, kekompakan dan kelengkapan perangkat maupun peralatan personil. Menariknya, para komandan batalion pun diwajibkan menjadi peserta dalam lomba renang militer kali ini. Di kolam renang Tirta Wiratama ini, 4 batalion mengirimkan perwakilan, yakni Batalion Yonif 712 Wiratama, Yonif Teritorial Pembangunan 916 Barasakti, Yonsipur 19 Yuda Karya Nyata, dan Kompi Kavaleri Panzer Manguni Setia Cakti. Selain digelar di Sulawesi Utara, lomba renang ini juga digelar di Provinsi Gorontalo, tepatnya di kolam renang Pentadio, Kabupaten Gorontalo di hari yang sama. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi motif kelor dan bomba jadi tren tenun ikat Donggala. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, informasi dari Gorontalo, persiapan Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 di Kabupaten Gorontalo terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada akhir Juni mendatang. Belasan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia dikonfirmasi siap hadir dalam agenda nasional yang akan dipusatkan di Limboto ini. Pemerintah daerah bersama panitia terus memastikan seluruh persiapan Pekan Nasional Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 berjalan sesuai target. Berbagai fasilitas dan sarana penunjang di kawasan Penas Limboto kini memasuki tahap akhir penyelesaian. Belasan ribu peserta dari berbagai provinsi telah menyatakan kesiapan untuk mengikuti kegiatan yang menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan se-Indonesia. Sosialisasi dan promosi kegiatan juga terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan menyukseskan pelaksanaan Penas di Gorontalo. Kegiatan ini diupayakan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pertanian dan perikanan modern kepada peserta dari seluruh Indonesia. Bupati Gorontalo bilang kesempatan menjadi tuan rumah Penas ke-17 merupakan sebuah kebanggaan dan penghargaan bagi masyarakat Gorontalo. 540 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Kabupaten Gorontalo dapat kepercayaan jadi tuan rumah tahun ini. Ini kegiatan 3 tahunan. Pelaksanaan Penas 17, alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai final. Hanya tinggal ada beberapa kegiatan yang butuh kita rampungkan. Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo sebagai Ketua Panitia Pelaksana menyebut persiapan kegiatan kini hampir rampung. Seluruh kebutuhan dan fasilitas penunjang ditargetkan siap sepekan sebelum pelaksanaan Penas. Jadi Penas sampai sekarang kita terus persiapkan ya. Jadi baik sarana prasarananya, kepesertaannya, kemudian juga venue ya. Progresnya masih berjalan sesuai dengan rencana ya. Sekitar 70-75% sekarang ya kesiapan di lapangan. Ini bisa kita lihat sendiri dan insya Allah H-7 ya itu sudah terutama pekerjaan struktur ya itu sudah selesai gitu. Tahapan sekarang ini finishing ya, jadi termasuk jalan yang akan dilalui oleh Bapak Presiden sedang finishing sekarang ya. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan, Penas ke-17 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif. Mulai dari gelar teknologi, pameran inovasi pertanian hingga berbagai metode budidaya modern yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani dan nelayan Indonesia. Penas Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 dijadwalkan berlangsung mulai 20 Juni mendatang. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, puluhan inovasi dan teknologi pertanian modern siap dipamerkan dalam Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan Indonesia ke-17 di Gorontalo. Melalui gelar teknologi, para petani dari berbagai daerah akan diperkenalkan dengan inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menjawab tantangan ketahanan pangan. Balai Besar Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Gorontalo menyiapkan puluhan teknologi dan inovasi pertanian untuk diperkenalkan pada Penas Petani dan Nelayan Indonesia ke-17. Berbagai teknologi tersebut akan ditampilkan dalam gelar teknologi yang menjadi salah satu agenda utama selama penyelenggaraan Penas di Gorontalo. Melalui kegiatan ini, petani dan nelayan dari berbagai provinsi akan mendapat kesempatan melihat langsung perkembangan teknologi dan metode pertanian terkini. Gelar teknologi juga akan memperkenalkan berbagai varietas unggul baru yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional. Salah satunya adalah rumah kaca pintar atau smart greenhouse yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara lebih efisien. Berbagai metode penanaman modern yang dapat diadopsi petani juga akan diperkenalkan langsung. Kita sedang berada pada lokasi gelar teknologi untuk terkait kegiatan Penas 17 Gorontalo. Di sini bisa dilihat kemajuan teknologi yang ada pertanian yang nantinya dapat dilihat atau diadopsi oleh para petani nelayan di seluruh Indonesia yang hadir. Akan ada 26 teknologi yang kita munculkan di sini dan nantinya itu bisa memberikan informasi kemajuan teknologi khususnya pertanian di Indonesia. Ada smart greenhouse, itu berupa teknologi yang bisa kita kendalikan lingkungan mikronya. Kemudian juga ada beberapa
metode penanaman yang dikenalkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu PMAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System. Melalui agenda ini, para petani diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola lahan secara lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, di tengah gempuran produk modern dan souvenir pabrikan, seorang pensiunan guru di Gorontalo memilih melawan lupa dengan caranya sendiri. Melalui miniatur alat musik tradisional Polo Palo, ia tak hanya menciptakan tanda mata, tetapi juga menjaga warisan budaya agar tetap dikenal generasi muda. Di sebuah sudut rumah sederhana di Gorontalo, potongan bambu kecil yang biasanya menjadi limbah pertanian berubah menjadi karya bernilai. Dari tangan terampil Kartini Manto, bambu-bambu bekas penyangga tanaman tomat disulap menjadi miniatur alat musik tradisional khas Gorontalo, Palo Palo. Usaha ini berawal dari tahun 2012 saat Kartini mendampingi tim seni Gorontalo mengikuti lomba tingkat nasional. Saat itu ia berinisiatif membuat kenang-kenangan khas Gorontalo untuk diperkenalkan kepada peserta dari berbagai daerah. Tak disangka miniatur sederhana tersebut menarik perhatian dan terus diproduksi hingga saat ini. Proses pembuatannya pun masih dilakukan secara manual, mulai dari pemotongan bambu sesuai ukuran, merapikan bentuk, menggambar motif, hingga proses pewarnaan yang membutuhkan ketelitian. Seiring waktu, miniatur Palo Palo tak lagi sekedar menjadi souvenir. Produk ini kini menjadi media edukasi untuk memperkenalkan sejarah dan kekayaan musik tradisional Gorontalo kepada berbagai kalangan. Siap-siap untuk Gorontalo, musik karawitan daerah Gorontalo. Saya sudah siapkan ini. Souvenir, miniaturnya berupa ini bayangan ya untuk musik seperti ini. Jadi kita baru untuk persiapan kita tampil, kita sodorkan ini. Sekalian sebagai kenangan, ya namanya souvenir, kenangan untuk daerah, kita perlihatkan ini. Karena masyarakat Gorontalo masih dominan, masih suka yang sintetis, bahan dari pabrik, seperti itu ya, mencintai kearifan lokal sendiri itu kayaknya kurang. Itu dulu 2012. Alhamdulillah sekarang lebih dikenalnya musik bermain di tingkat nasional. Banyak mendapatkan prestasi di FLSN ya. Berangkat dari situ kecintaan masyarakat itu, generasi muda itu luar biasa. Miniatur ini dijual dengan harga berkisar 5.000 hingga puluhan ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pembuatannya. Saat pesanan meningkat, Kartini mampu memproduksi hingga 400 unit dalam sehari untuk kemudian dikeringkan dan disiapkan ke tangan pembeli. Kini miniatur Palo Palo buatannya mulai dilirik berbagai pihak. Bahkan produk ini pun tengah menjalani tahapan pendampingan dan pengembangan UMKM untuk memperluas pasar dan peningkatan nilai ekonominya. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kain tenun ikat Donggala kini tampil lebih eksklusif dan ramah lingkungan. Dengan pemanfaatan pewarna alami serta paduan motif kelor dan bomba, wastra khas Sulawesi Tengah ini berhasil merebut perhatian para penggemar fashion. Warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, tenun ikat Donggala telah lama menjadi kebanggaan dan ciri khas masyarakat Sulawesi Tengah. Kini, tenun ini menjadi tren fashion baru yang diminati berbagai kalangan. Banyak masyarakat memburunya untuk ditampilkan dalam berbagai acara formal maupun kegiatan kantor. Adit, salah satu konsumen, mengakui bahwa keragaman motif dan kualitas kain tenun Donggala saat ini jauh lebih menarik. Pada tahun 2026 ini, paduan motif tradisional menjadi tren yang paling diburu. Motif kelor yang terinspirasi dari kota Palu, serta motif bomba yang menjadi ikon Donggala seakan memberikan nyawa pada kain tenun. Keindahan perpaduan warna alami dan motif trendy ini berhasil memikat hati para konsumen, termasuk generasi muda. Itu menarik sekali sih bagi saya. Jadi kalau saya sebagai konsumen recommended untuk baik itu lokal dan wisatawan dari luar daerah untuk belanja di tempat ini. Hal tersebut sangat menggambarkan Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya. Jadi oleh-oleh ini atau baju ini mencerminkan kita sebagai masyarakat
Indonesia terkhusus Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, untuk tetap bertahan di era ini, Haji Slamet, pemilik usaha tenun karisma, mulai menggunakan bahan-bahan alami untuk pewarnaan. Di Kota Palu ini berlimpah bahan-bahan pewarna alam. Cuma dia langkahnya itu agak lama. Pewarnanya itu kita harus dimentasi dulu, diendapkan dulu sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi hasilnya ya memuaskan. Harganya itu lebih tinggi dia daripada zat kimia. Bahan-bahan tersebut mudah didapat di sekitar kita. Serbuk kayu, dedaunan, hingga sisa ranting pohon disulap menjadi warna-warna alami yang memikat. Meski mudah didapat, proses untuk menghasilkan warna yang sempurna cukup memakan waktu yang lama. Inovasi desain dengan mengikuti tren dan penggunaan bahan ramah lingkungan menjadi kunci tenun ikat Donggala tetap eksis hingga kini. Bahkan pemasarannya pun kini mulai merambah pasar internasional. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.